Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Oke, jadi hari ini kita akan belajar pemrograman atau dasar-dasar pemrograman, dan kita akan lanjutkan materi untuk fungsi. Ya, kalau kalian belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton saja langsung di part 1-nya. Dan ini kita sudah masuk ke part 2 atau lanjutan dari materi yang sebelumnya. Oke, untuk materi yang kedua ini atau di video kali ini itu kalau mau dibagi ada 3 hal yang utama yang akan kita bahas, yaitu tentang scope variabel. Nanti kita akan lihat variabel itu sebenarnya ada cakupannya ya. Nanti ada yang namanya variabel lokal, ada namanya variabel global, dan satu lagi ada yang namanya variabel statis. Itu intinya tentang variabel, khususnya variabel-variabel yang ada di dalam sebuah fungsi. Itu untuk yang pertama, materi yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti tentang jenis-jenis parameter. Dan nanti jenis-jenis parameter ini kemungkinan besar akan kita coba langsung di Visual Studio. Jadi mungkin nanti ada teorinya sedikit, kemudian nanti kita langsung praktekkan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini adalah fungsi yang intinya itu nanti dia memanggil dirinya sendiri. Kalau kita biasa buat kan fungsi itu dipanggil di fungsi lain. Jadi kita buat sebuah fungsi A misalkan, itu nanti akan dipanggil di main. Kemarin kita belajarnya seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga fungsi yang namanya rekursif. Jadi fungsinya ini akan memanggil dirinya sendiri. Nanti mungkin kita akan lihat langsung dari sebuah contoh gitu ya, supaya nanti kalian bisa lebih jelas atau bisa lebih memahami fungsi rekursif itu seperti apa. Oke, itu untuk materi kali ini. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang scope variabel. Ya, di dalam sebuah fungsi itu sudah hampir ya pasti kita akan membuat yang namanya variabel di dalamnya. Ya. Nah, sebenarnya sebuah variabel yang ada di dalam fungsi itu mempunyai jangkauan tertentu. Maksudnya jangkauan itu ya bisa dipakainya itu di mana. Sejauh apa variabel itu bisa dipakai ya. Nah, itu yang disebut dengan scope variabel. Nah, scope variabel sendiri itu terdiri ada dari 3 ini aja, kita bagi. Yang pertama nanti adalah variabel lokal. Kemudian ada yang namanya variabel global. Kemudian ada yang ketiga ada variabel statis. Ya, nanti kita akan bahas semua. Dan nanti mungkin akan kita lihat contohnya di Visual Studio juga ya. Jadi kita akan melihat ketiga jenis scope variabel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu variabel lokal. Ya, jadi variabel lokal ini intinya itu adalah dikenalnya itu di mana aja gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang variabel lokal, jadi variabel ini hanya akan dikenal di daerahnya sendiri. Maksudnya daerah itu misalkan sebuah fungsi itu kan selalu diawali dengan kurung kurawal buka, yang kebaca ini kurung kurawal ya. Kemudian akan selalu diakhiri dengan kurung kurawal yang tutup. Nah, kalau variabel lokal misalkan x ini hanya dikenali sebatas ini saja. Jadi di antara 2 kurung kurawalnya ini, di luar dari ini itu tidak dikenali lagi variabel x-nya ini. Di luar dari fungsinya sudah tidak dikenali. Nah, itu disebut dengan variabel lokal. Kemudian harus dideklarasikan di dalam blok yang bersangkutan. Jelas maksudnya ya, kalau mau buat variabel kan pasti harus dideklarasikan. Nah, proses deklarasinya itu harus ada di dalam. Ya, berarti ya seperti ini. Jadi proses deklarasinya harus ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Kemudian variabel lokal ini akan dibentuk ketika fungsi dipanggil, ketika fungsinya dijalankan. Jadi sebuah variabel ini kan
istilahnya kita pesan memori di dalam komputer atau di dalam RAM biasanya. Nah, proses pemesanan memori ini itu terjadi ketika fungsinya dipanggil. Jadi kalau fungsinya nggak dipanggil, ya proses pemesanan memorinya ini nggak akan dipanggil. Ya, jadi itu variabel lokal itu ciri khasnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan fungsinya sudah selesai, maka variabel ini akan dihapus dari memori. Oke, jadi dia minta memori ketika dipanggil, kalau sudah selesai dihapus. Yang membuat memori yang telah digunakan tadi itu bisa dipakai oleh variabel lain atau dari proses yang lain. Jadi contohnya misalkan anggap aja kotak ini adalah wadah atau memori yang dipesan gitu ya. Ketika fungsi dipanggil, variabel akan dimasukkan ke dalam sini. Misalkan variabel i ya. Ketika kita membuat variabel lokal i ini, maka memori yang kotak ini sudah dipesan dan hanya akan digunakan oleh i-nya ini ketika fungsi itu berjalan. Begitu fungsinya sudah selesai, i ini akan dihapus. Jadi ini akan hilang dari memori. Ketika sudah hilang dari memori, maka memori ini kan berarti kosong ya. Kalau kosong ini berarti bisa dipakai lagi oleh proses yang lain. Jadi misalkan ada proses lain, ya karena ini sudah kosong, boleh saja digunakan. Gitu. Ya, jadi ini variabel lokal dibuat ketika dipanggil fungsinya. Setelah selesai fungsinya akan dihapus. Kemudian tidak ada inisialisasi otomatis ya, karena lokal ya berarti proses inisialisasinya harus dijelaskan di dalam aplikasinya itu sendiri. Oke, jadi ini adalah teori untuk variabel lokal. Oke, kemudian yang berikutnya adalah variabel global. Nah, ini agak berbeda daripada variabel lokal tadi. Kalau variabel lokal itu dideklarasikan di dalam fungsi biasanya. Nah, kalau variabel global ini biasanya diletakkan itu di luar fungsi. Jadi dia tidak di dalam fungsi manapun. Karena dia dideklarasikan tidak dalam fungsi apapun, maka dari itu dia dapat dipakai di semua fungsi yang ada di dalam program kita. Jadi variabelnya ini akan dikenal di seluruh daerah di dalam program. Jadi semua fungsi itu bisa menggunakan variabel global ini. Ya. Kemudian seharusnya kalian pasti akan muncul pertanyaan, oke kalau kayak gini berarti lebih enak kalau semua variabel aku buat menjadi global aja daripada susah-susah pikir variabelnya itu untuk setiap fungsi itu berbeda-beda ya. Mungkin kalian ada yang berpikiran seperti itu. Nah, memang kalau dari segi proses pembuatan programnya, sepertinya variabel global ini menguntungkan karena kan nggak perlu repot-repot mikir, wah variabel ini tadi di fungsi A bisa jalan nih, tapi ternyata di fungsi B nggak bisa jalan karena kan ternyata itu variabel lokal. Nah, kalau variabel global pakai aja di semua fungsi ya. Memang mempermudah proses pembuatan code-nya ya. Jadi proses codingnya mungkin mempermudah, tetapi sebenarnya kalau programnya sudah mulai rumit dan banyak hal yang perlu diperhatikan, itu sebenarnya variabel global ini juga punya banyak kekurangan. Kita akan lihat nanti ya kekurangan dari variabel global ini. Oke, jadi ada beberapa kerugian ketika kita menggunakan variabel global. Ya, yang pertama itu
akan boros memori. Oke, kenapa? Kenapa boros memori? Karena kalau kalian lihat di variabel lokal tadi, penjelasan sebelumnya itu bahwa variabel lokal akan dipakai ketika fungsi dipanggil dan akan dihapus dari memori ketika fungsi sudah selesai. Berbeda dengan variabel global. Variabel global akan minta memori, kemudian dihapus ketika aplikasi sudah dihentikan. Jadi kalau aplikasinya berhenti, baru dia dihapus dari memori. Ya, beda ya. Kalau variabel lokal itu ketika fungsi selesai dihapus dari memori. Kalau variabel global ketika aplikasi berhenti, baru dia akan dibuang dari memori. Jadi selama aplikasi berjalan, memori yang sudah dipakai oleh variabel global itu akan dipakai terus. Ya, jadi yaitu kelemahan yang pertama, yaitu boros memori. Kemudian terkait dengan yang namanya kesalahan program atau error. Nah, karena variabel global ini bisa diakses di mana saja, maka ada kemungkinan kita salah mengaksesnya. Maksudnya, ada fungsi yang seharusnya tidak merubah variabel itu, tetapi karena kita salah membuat code-nya atau bagaimana gitu, variabel globalnya ini kena rubah nilainya, sehingga keseluruhan program bisa muncul error dan kesalahan. Ya, jadi memperbesar kemungkinan terjadinya error atau kesalahan program, baik itu dari sisi aplikasinya sendiri ataupun dari sisi kita sebagai developer atau pembuat aplikasinya. Gitu. Kemudian pembuatan fungsi menjadi lebih rumit. Maksudnya kalau misalkan variabel yang dibutuhkan dari sebuah fungsi itu banyak banget gitu ya. Nah, itu justru akan mempersulit kita sebagai developer ketika membuat fungsi-fungsi itu ya. Jadi kalau dia butuh variabel yang banyak tapi kita pakainya variabel global semua, justru itu akan mempersulit atau menjadikan program atau aplikasi kita atau code kita itu menjadi lebih rumit ya. Nah, ini adalah kerugian dari variabel global. Nah, tapi ini bukan berarti kalian nggak boleh bikin variabel global ya. Boleh saja bikin variabel global, asalkan memang benar-benar dibutuhkan banget gitu ya. Kalian pastikan bahwa memang variabel ini tuh harus variabel global. Kalau pakai variabel lokal akan kesulitan dan sebagainya. Tapi sebisa mungkin memang kalau kalian bisa pakai variabel lokal itu jauh lebih baik daripada harus pakai variabel global. Tapi kalau memang situasi atau tidak memungkinkan nih ya variabel global itu, ya berarti kalian harus pakai variabel global, ya sudah berarti pakai saja variabel global gitu ya. Tapi memang sebisa mungkin pakai variabel lokal, karena kalau aku pribadi sih lebih concern ke bagian memori ini. Jadi kalau kalian terlalu banyak menggunakan variabel global, memori yang dipakai oleh aplikasi kalian itu akan terlalu besar dan boros gitu. Oke, itu untuk yang variabel global. Oke, yang berikutnya adalah variabel statis ya. Sesuai dengan namanya, ini adalah variabel statis. Berarti nilai dari variabel itu selalu tetap. Jadi nilainya selama program berjalan itu tidak akan berubah nilainya. Jadi sekali saja dilakukan proses inisialisasi, sekali saja, kemudian nanti nilainya tidak akan pernah berubah ya. Jadi variabel kalau variabel yang biasa itu kan nilainya bisa berubah-berubah ya. Kita bisa inisialisasi, kemudian kita lakukan proses aritmatika dan sebagainya, jadi nilainya bisa berubah. Nah, kalau variabel statis ini berbeda, proses inisialisasinya sekali saja. Ketika sudah diinisialisasi atau sudah mempunyai nilai variabelnya, ya sudah, nilainya tidak akan berubah.
Nah, hubungannya ini dengan scope variabel, sebenarnya nilai statis ini bisa juga digunakan dalam variabel lokal ataupun variabel global. Tapi karena nilainya statis, ya tidak pernah berubah, biasanya dipakai sebagai variabel global. Tapi ini biasanya aja ya. Contoh variabel yang statis nilainya itu adalah misalkan perhitungan matematika. Kalau kalian bekerja dengan lingkaran kan ada yang namanya pi, ya pi untuk menghitung luas lingkaran pi r kuadrat kayak gitu-gitu. Nah, pi ini adalah sebuah konstanta ya, atau nilai yang tidak akan pernah berubah. Nah, inilah biasa disebut dengan variabel statis semacam itu, atau bisa juga disebut dengan konstanta tadi. Oke, langsung sekarang kita akan coba lihat atau kita pelajari. Yang pertama ini kita akan pelajari tentang yang namanya scope variabel ya. Jadi katakanlah ini program ya dasarnya gitulah ya. Jadi cuman satu buah fungsi integer main seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buat satu fungsi, misalkan aja namanya fungsi buatan gitu. Kemudian parameternya aku buat kosong dulu aja. Dan ya, karena kita sedang membuat fungsi, biasanya kan ada kurung perawal seperti ini ya. Ini kebetulan aku buat nggak ada parameternya dulu. Nah, yang pertama kita akan lihat variabel lokal itu seperti apa. Jadi misalkan kalau kita buat fungsi variabel di sini, misalkan namanya var gitu aja ya. Tipe datanya karakter. Kemudian di sini ada tipe atau nama variabelnya adalah var. Kemudian misalkan aku isi dia adalah karakter, misalkan x. Oke, jadi kita punya satu buah variabel ya namanya var. Nah, sebenarnya kalau kalian hover gini sudah ada tulisannya bahwa ini adalah variabel lokal. Oke. Nah, untuk menunjukkan kenapa variabel ini lokal, kalau kita mau pakai di fungsi main, misalkan kita langsung panggil, kita rubah nilai var menjadi z misalkan, ya dia tidak akan bisa, ya akan muncul error. Kenapa? Karena var-nya ini tidak diketahui di fungsi main atau di fungsi lainnya. Jadi variabel var ini hanya diketahui di antara kurung kurawal ini dan kurung kurawal ini. Ya, ini adalah variabel lokal. Jadinya seperti itu. Dideklarasikan di dalam sebuah fungsi, dan ketika digunakan di dalam fungsi yang lain itu tidak bisa. Nah, ini adalah variabel lokal. Kalau seandainya aku punya variabel global, misalkan globe ini maksudnya global ya. Ini aku kasih nilai A misalkan. Ya. Nah, ini variabel global ini akan bisa diakses di fungsi ini. Oke, misalkan aku rubah jadi B di sini. Kemudian misalkan di sini aku hapus ya karena ini nggak bisa. Globe. Ini aku rubah menjadi C misalkan, ya. Kalau variabel global seperti ini, itu bisa diakses di semua fungsi yang kita punya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini diakses di fungsi buatan yang kita buat ini bisa. Kemudian diakses di fungsi main juga bisa. Oke, jadi dimanapun diakses itu bisa. Itu adalah ciri-ciri dari variabel global. Variabel global. Yang ini adalah variabel lokal. Aku kasih komentar. Ya, jadi itu perbedaan mendasar dari variabel global dan variabel lokal. Ya, intinya sih proses aksesnya gimana.
Tapi ingat ya, kalau variabel global dan variabel lokal semacam ini tuh ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Jadi kalian pastikan mau pakai yang global atau mau pakai yang lokal. Secara default memang C++ itu biasanya pakainya variabel lokal. Gitu ya. Kemudian tambahan lagi, jadi kalau misalkan di dalam main ini misalkan aku punya variabel lokal seperti ini ya, yang namanya sama dengan global, nanti kita akan lihat aja yang dipakai yang mana gitu ya. Oke, lihat nih. Jadi di dalam main ini aku buat variabel lokal, namanya sama persis dengan variabel global. Sekarang kalau kita mau cetak, mana yang akan dipakai? Oh sorry, ini harus return atau void aja deh, ganti void ya. Ya, di sini hasilnya adalah H. Berarti kalau misalkan ada variabel global, kemudian di dalam fungsi dibuat variabel lokal yang namanya sama persis, secara otomatis atau secara default yang dipakai di dalam fungsi itu adalah variabel lokalnya, bukan variabel global. Ya, karena itu tadi aku bilang default ini adalah yang secara default tuh pakainya yang lokal dulu. Ya, seandainya ini aku rubah namanya ya, misalkan glob2 nama variabel lokalnya. Nah, kalau seperti ini nanti otomatis yang ditulis adalah variabel global. Ya, ini kan variabel globalnya gitu. Ya, jadi tetap yang paling tinggi itu tetap variabel lokalnya. Kemudian kalau misalkan dalam lokal ini tidak ditemukan, dia otomatis baru cari ke global. Ya, itu adalah contoh bagaimana scope variabel, cara kerjanya seperti itu ya, perbedaan antara variabel global dan variabel lokal. Oke, kemudian ada yang namanya variabel yang sifatnya statis ya. Untuk membuat variabel yang sifatnya statis itu kalian bisa mencoba atau membuat dengan menambahkan kata const seperti ini, konstan ya. Jadi misalkan konstanta untuk tipe datanya integer, kemudian nama variabelnya adalah misalkan pi ya. Kalau kita misalkan mau buat pi, itu kan pi nilainya kan 22/7 atau 3,14. Ya, anggap aja seperti itu. Oke, jadi kita buat sebenarnya di sini namanya konstanta atau variabel yang sifatnya statis tadi. Ya, proses inisialisasi sekali dilakukan, kemudian dia tidak akan bisa dirubah lagi nilainya. Ini contohnya kita punya variabel konstan namanya pi. Itu nilainya 3,14 ya. Kalau misalkan nanti dalam fungsi ini mau dirubah, akan menunjukkan error. Misalkan kita ingin rubah nilainya 4,5, akan muncul error ya. Kenapa muncul error? Karena kan sudah dibuat konstan, jadi nilainya sepanjang program berjalan ya sudah tidak akan pernah berubah. Jadi proses inisialisasinya itu sekali saja. Ini pembuatan atau pemberian nilai dari variabel pi ini. Ya, jadi ini adalah cara bagaimana membuat sebuah variabel itu menjadi variabel statis. Cukup tambahkan const di depannya ini. Ya, kalau yang biasa kan tinggal tulis biasa aja tanpa const. Kalau tanpa const ya berarti dirubah di manapun bisa. Tapi kalau misalkan sudah pakai const seperti ini, itu nilainya tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Ini cara yang pertama.
Kemudian kalau cara yang kedua itu kita bisa misalkan ini aku komen dulu aja ya. Kita bisa buat tapi pakai ini. Kita pakai compiler yang menentukannya. Jadi misalkan kita pakai define ini ya. Define P itu nilainya adalah 314. Oke. Ini compiler berarti yang harus mengerjakannya. Jadi kita mendefinisikan ketika nanti program menemukan PI ini, itu dia akan rubah menjadi angka 3,14. Jadi misalkan kita punya float, misalkan luas lingkaran gitu ya, sama dengan P dikalikan R kuadrat misalkan. Ya, R-nya di sini adalah misalkan float R sama dengan 2,0. Oke. Ya, jadi P ini ketika nanti ini dikompil oleh compiler tentu saja P ini akan dibaca atau diganti menjadi 3,14. Ya. Cuman ini pakainya jadi compiler yang merubah. Kalau ini kalau pakai yang model yang seperti ini nanti dalam memori ketika program berjalan, jadi bukan compilernya. Ya, silakan saja mau pakai yang mana terserah. Mau pakai yang seperti ini cara membuat variabel statisnya tadi, bisa juga pakai yang define semacam ini. Ya, jadi ini sama saja sih. Cuman kalau yang tadi bilang aku perbedaannya di sini yang mendefinisikan atau yang merubah ini menjadi angka dan sebagainya itu adalah compiler. Kalau yang ini secara ketika program berjalan itu memorinya kayak di blok ya. Jadi memori untuk variabel P ini di blok dengan nilai 314 gitu. Ya, jadi ini untuk yang variabel statis. Tadi kita juga sudah belajar variabel global dan variabel lokal. Oke, untuk yang berikutnya, jadi tadi kita sudah belajar tentang skop-skop variabel, dari variabel lokal, variabel global, kemudian ada yang namanya variabel statis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya argumen fungsi, atau kemarin kita sudah sebut itu dengan yang namanya parameter. Jadi ini sedikit review saja bahwa argumen fungsi atau parameter itu bisa kita pakai dan kita letakkan dalam fungsi, walaupun memang sifatnya itu adalah opsional. Jadi kalau kalian lihat di video part 1, aku juga sudah jelaskan bahwa fungsi ini bisa ada parameter, bisa juga nggak ada. Makanya ini disebut dengan opsional. Ya, kemudian parameter ini sifatnya itu adalah lokal, jadi hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu sendiri. Jadi parameter ini nggak bisa dipakai di fungsi lainnya ya. Jadi ini secara otomatis skop variabelnya itu lokal, nggak bisa dipakai di fungsi lainnya. Kemudian aku juga sudah jelaskan bahwa semua argumen atau parameter di dalam fungsi itu harus ada tipe datanya. Kemarin aku buat contoh itu ada integer, walaupun sebenarnya bisa saja double, float, char dan sebagainya ya, nggak selalu integer, cuman yang jelas harus mempunyai tipe data ya. Ini sedikit review aja tentang parameter. Oke, kemudian untuk deklarasi parameter ya, itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Nah, sebenarnya ini juga kemarin sudah aku jelaskan di part pertama. Jadi parameter yang formal ini biasanya ditulis dalam deklarasi. Kalau kemarin aku contohkan yang ditulisnya itu cuman tipe datanya aja, yang kemarin integer, integer gini, tanpa ada namanya itu kemarin, kalau kalian masih ingat. Ya, jadi kalau nulis fungsinya, misalkan fungsinya namanya A ya,
kemudian di dalamnya itu cuma dituliskan tipe datanya seperti ini. Nah, ini disebut dengan parameter formal. Ya. Jadi ini dituliskan di dalam deklarasi fungsi. Kemudian parameter aktual itu yang karena aktual kan berarti yang beneran, yang benar-benar dipakai di dalam fungsi. Nah, biasanya ini ditulis di dalam definisi. Jadi yang langsung sudah ada namanya, misalkan intx, inty. Ya, kira-kira yang seperti itu. Jadi yang atas ini disebut dengan parameter formal yang akan dituliskan di dalam deklarasi fungsi. Kemudian parameter aktual yang benar-benar digunakan di dalam fungsi itu biasanya dituliskan di dalam definisi fungsi. Contohnya yang seperti ini, ada intx, inty. Ya, langsung dituliskan. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis dari argumen fungsi atau parameter. Oke, untuk yang berikutnya adalah proses pengiriman parameter, ya, penggunaan parameternya itu secara default memang pengiriman parameter atau memberikan parameter dari fungsi, misalkan fungsi main memberikan input untuk fungsi A, itu kan berarti berkomunikasinya melalui parameter. Itu ada dua cara sebenarnya, nanti kita akan lihat. Mungkin akan lebih mudah dilihat perbedaannya ketika kita langsung mempraktekannya nanti di Visual Studio. Nah, intinya itu sebenarnya ada dua cara. Ada yang disebut dengan by value. Ya, jadi nilainya saja yang dikirimkan. Ada juga yang namanya by reference. Nah, perbedaan mendasar dari kedua cara ini, by value maupun by reference, ini terletak pada perubahan nilai. Jadi kalau misalkan yang by value, yang atas ya, yang by value ini, itu kata kuncinya itu adalah tidak bisa mengubah nilai. Jadi apa yang terjadi dalam fungsi itu, ya proses perubahannya hanya terjadi dalam fungsi itu. Ketika kembali ke fungsi lainnya atau kembali lagi ke fungsi yang memanggilnya, itu nilainya tidak berubah. Ya, ingat itu saja. Jadi by value itu kata kuncinya adalah tidak mengubah. Berbeda dengan yang by reference, itu adalah bisa mengubah. Ya, jadi perbedaannya di sini. Di by reference itu bisa merubah nilai, by value itu tidak bisa mengubah nilai. Jadi perbedaannya di situ. Tapi nanti kita akan lihat langsung dari code langsung aja ya, dari contoh kode programnya nanti supaya kalian bisa lebih jelas gitu. Ya, tapi ya secara default memang selalu pakai yang by value. Ini secara default di C++. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dipakai, ini juga bisa dipakai ya sebenarnya. Nanti kita akan lihat bedanya seperti apa. Oke, untuk parameter ya, jadi tentu saja kita akan membuat fungsi. Ini aku akan coba buat lagi perbedaan antara parameter yang sifatnya formal dan aktual ya. Formal itu yang biasanya dituliskan di atas fungsi main atau dalam proses deklarasinya. Jadi contohnya adalah misalkan void tambah misalkan. Nah, ini adalah parameter formalnya. Jadi cuma dituliskan aja parameternya jumlahnya berapa ya. Itu ditandai dengan koma ini. Jadi contohnya di sini itu 2. Oke, kemudian keduanya ini kebetulan tipenya adalah sama-sama integer. Yang parameter pertama integer, parameter kedua juga integer. Ya, ini adalah parameter
parameter formal yang dua ini. Nah, nanti aktualnya tinggal kita buat aja yang beneran, misalkan ini variabelnya, kemudian misalkan int x dan int y. Nah, parameter yang ada di sini itu adalah parameter yang sudah sifatnya aktual, bukan parameter formal lagi, karena kita sudah berikan nama di sini. Dan variabel ini atau parameter ini nanti bisa kita pakai di dalam fungsi ini. Misalkan hasil sama dengan x tambah y. Ya, jadi ini sudah bisa kita pakai ya, karena ini kan memang adalah parameter aktual gitu. Ini sudah bisa dipakai langsung ya. Itu tuh kemarin sebenarnya di part 1 sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana parameter yang mengirimkan by value dengan parameter yang mengirimkan dengan yang namanya by reference. Oke, jadi misalkan aku punya fungsi tukar aja ya. Tukar. Ini aku juga buat tukar. Oke, misalkan kembaliannya void aja. Jadi ceritanya fungsi ini berguna untuk menukar. Jadi nanti nilai x ini nanti mendapatkan nilai menjadi y. Kemudian nilai y ini, ya pokoknya tukeran nilai ya. Jadi misalkan x itu nilainya 4, kemudian y itu misalkan nilainya 5. Nah, setelah programnya nanti selesai, nilainya itu berubah ya. Jadi x sama dengan 5, kemudian y-nya jadi nilainya 4 ya. Jadi proses tukar seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat yang by value dulu ya. Kalau proses menukar itu kan kita punya variabel temporary, itu nilainya misalkan kita untuk nyimpan aja, misalkan x, kemudian x itu nilainya menjadi y, kemudian y itu nilainya menjadi x. Salah, temporary, sorry. Jadi x ini adalah x-nya akan disimpan dalam temporary-nya dulu. Kemudian nilai x-nya dirubah menjadi y, kemudian y-nya ini nilainya akan diambil dari temporary. Yang sebenarnya temporary ini adalah nilai x. Tuh, nah sekarang kita kalau ingin cetak ya, misalkan x, kemudian misalkan apa ya, y. Oke, jadi ini akan mencetak x, y, kemudian aku misalkan tambahkan baris baru n line. Oke, sekarang kita lihat di sini ada variabel x, misalkan tadi 3 aja lah, int x 3, y itu nilainya misalkan 8 misalkan. Jadi di main ini kita punya fungsi atau punya dua variabel, nilai x sama dengan 3 dan nilai y sama dengan 8. Oke, nah nanti kita akan panggil fungsi tukar ini. X, y. Ya, ini ya ini aku kasih tambahan lagi deh. Dipanggil dari fungsi tukar. Oke, jadi ini variabelnya x, y, kita kirimkan by value ya. Ini masih pakai by value ya, ke dalam fungsi tukar. Oke, kemudian setelah selesai misalkan kita cetak hal yang sama seperti ini. Panggil dari fungsi main. Oke, ya.
Jadi harusnya ngerti lah ini maksudnya. Jadi nanti X dan Y ini akan dikirimkan nilainya ke dalam fungsi tukar. Kemudian nanti prosesnya akan ditukar ya, nilai X dan Y ini akan ditukar kemudian dicetak. Setelah selesai kita akan cek lagi ketika masuk ke dalam fungsi main lagi itu nilainya seperti apa. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya, ketika dipanggil dari fungsi tukar, ini yang atas ya, dari fungsi tukar, nilai X dan nilai Y memang tertukar. Jadi X-nya sekarang menjadi 8, Y-nya menjadi 3. Ini ya, ini outputnya di sini ketika dipanggil dari fungsi tukar. Tetapi ketika kembali ke dalam fungsi main, nilai X dan nilai Y ini tetap tidak berubah. Nilainya tetap 3 dan 8. Ya. Jadi proses pertukaran nilai itu hanya terjadi di dalam fungsi tukar ini saja. Hanya terjadi di sini. Setelah keluar dari fungsi ini, nilainya tidak berubah, ya, tetap seperti ini lagi, kembali lagi. Ya, ini adalah prinsip atau cara kerja dari parameter yang by value. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya dengan yang by reference. Oke, untuk by reference itu biasanya parameternya itu ada tanda dan-nya ini. Oke, nah ini sebenarnya adalah kelebihan dari C++ atau bahasa C seperti ini ya. Kita bisa bermain langsung dengan yang namanya memori sebenarnya. Ya. Jadi ini kalau kita pakai yang seperti yang tadi, yang pakai by value itu, yang dikirimkan tuh adalah nilai ini ya. Nilainya ini 3 dan 8-nya ini yang dikirimkan ke dalam fungsi. Tetapi ketika kita pakai by reference, yang dikirimkan itu adalah memorinya, bukan nilainya ini. Jadi memori yang ada di dalam variabel ini. Jadi kalau kita buat variabel dalam bahasa C ini atau di dalam pemrograman apapun, sebenarnya kita seperti pesen ruang memori dalam RAM supaya kita bisa gunakan lah ya. Nah kemudian supaya nggak bingung, memori yang kita pesan itu kita beri nama tersendiri ya, dengan cara memberikan nama variabel seperti ini. Nah sekarang kalau by value kan yang dikirim adalah isi dari memorinya. Kalau by reference yang dikirimkan itu adalah memorinya semua utuh beserta isi-isinya tentu saja ya. Jadi utuh semua memori itu dikirimkan. Jadi bukan hanya isinya tapi semuanya. Jadi kalau mau digambarkan, jadi kira-kira seperti ini. Jadi misalkan ini ada wadah, ya, misalkan ada wadah, atau aku buat aja dari pen lah. Aku buat dari pen aja ya. Nah misalkan pakai pulpen. Setelah memori itu misalkan kita anggap wadah seperti ini ya. Kemudian di dalamnya ini kan ada nilainya. Di dalamnya sini misalkan ada nilainya 3 misalkan. Nah kalau pakai by value, 3-nya ini kita ambil, kita kirimkan ke fungsi selanjutnya. Jadi 3-nya ini yang diambil. Kalau by reference ya, ini semua dikirimkan ke dalam fungsi. Jadi bukan nilainya saja, tapi keseluruhan ini, sewadah-wadahnya ini dikirimkan ke dalam fungsi. Oke, nah makanya itu dituliskan dengan tanda dan semacam ini, ya. Dan ini berarti ini tidak menerima value, tapi menerimanya itu adalah memorinya atau sewadah-wadahnya itu semua. Nah, karena ini yang diterima itu seharusnya adalah wadahnya ini utuh ini ya, bukan value-nya, makanya di sini akan muncul
error. Ya, karena kita merubah parameter di sini, otomatis di dalam aktualnya, di dalam formalnya ini juga harus ikutan dirubah. Ya, jadi yang dikirimkan itu adalah referensinya atau keseluruhan dari memorinya itu. Nah, sekarang kita akan lihat hasil atau run programnya seperti apa. Ya, jadi berbeda dengan yang value tadi. Ketika di sini terjadi ditukar, nilainya ditukar ya. Ketika dipanggil di fungsi tukar, nilai X dan nilai Y memang beneran ditukar. Jadi nilainya X sekarang 8, Y-nya menjadi 3. Oke. Nah, yang membedakan dengan by value tadi, ketika kembali ke dalam fungsi main, setelah fungsi tukar ini ya, ketika kembali ke dalam fungsi main, nilai X dan Y tetap seperti itu. Ya, nih, X-nya tetap 8, Y-nya tetap 3. Beda dengan yang value tadi. Kalau passing by value, yang terjadi perubahan hanya ada dalam fungsi. Setelah fungsi, tidak terjadi apa-apa, kembali. Nilainya tetap tidak berubah. Ya, tetap X-nya 3, Y-nya tetap 8 ketika kembali ke dalam main. Nah, kalau yang kita kirimkan reference, karena kita kirimkan semua, ketika terjadi perubahan nilai di sini, ketika ada terjadi perubahan nilai di sini, otomatis selanjutnya juga nilainya akan berubah. Sehingga ini ketika dipanggil dalam fungsi main, nilai X dan nilai Y juga tetap berubah ya, karena di sini dirubah ya, otomatis di sini juga ikut berubah. Nah, itu adalah perbedaan antara parameter yang passing by value dengan passing by reference. Oke, yang berikutnya adalah rekursif. Jadi aku sudah buat ringkasannya. Pokoknya intinya itu adalah rekursif ini adalah fungsi yang nanti akan memanggil dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat isi fungsinya itu, ya dia akan memanggil dirinya sendiri karena dia kan bentuknya fungsi. Jadi fungsi memanggil dia sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, aku langsung perlihatkan contohnya. Kalian perhatikan aja fungsi pangkat yang ada di bawah ini. Ya, kalau kita perhatikan fungsi pangkat ini, dia akan memanggil dirinya sendiri. Oke. Nah, ini disebut dengan fungsi rekursif. Jadi, fungsi pangkat ini adalah fungsi rekursif. Fungsi pangkat ini adalah fungsi rekursif, sehingga ya terlihat jelas bahwa dia akan memanggil dirinya sendiri seperti ini. Oke, cuman kalau kalian membuat fungsi yang rekursif seperti ini, perlu diperhatikan harus ada pembatasnya ya, supaya tidak terjadi yang namanya infinite loop ya. Jadi kalau nggak ada pembatasnya, fungsi pangkat manggil dirinya sendiri akan terus-menerus muter-muter seperti ini ya. Nah, untuk mengatasinya itu harus dibuat yang namanya pembatas. Di sini kebetulan pembatasnya adalah ini ya. If, perintah if ini adalah pembatasnya supaya fungsinya ini tidak muter-muter di sini terus. Bisa lanjut atau bisa berhenti fungsinya. Oke, jadi ini fungsi pangkat. Ya, intinya sih untuk mencari pangkat. Jadi misalkan kalau di input X-nya itu adalah 2, kemudian N-nya itu adalah 3 misalkan. Berarti nanti outputnya ini adalah kalau aku baca dari code-nya ini, aku jelaskan aja secara singkat ya. Itu berarti nanti karena N-nya masih 1 ya, N-nya masih tidak sama dengan 1, berarti dia akan masuk ke bagian else. Berarti nanti adalah X dikalikan dengan pangkat X N-1. Berarti kan dikalikan dengan fungsi pangkat ya 2,2 seperti ini. Kemudian nanti fungsi pangkat 2,2 ini akan menghasilkan 2 kali
pangkat 2,1. Oke, aku biasanya kalau mau buat rekursif tuh buat seperti ini. 2,1 berarti ini kan returnnya ada, kalau sudah ini kan berarti n-nya 1 ya, di sini n-nya sudah 1, berarti returnnya adalah x, returnnya adalah 2. Jadi P2,1 returnnya adalah 2. Kemudian P2,2 ini returnnya adalah 2 kalikan 2 di sini, itu adalah 4 berarti. Nah, 4 ini akan dikalikan dengan 2 yang pertama ini, sehingga fungsi pangkat ini nanti kalau inputnya 2 dan 3 akan menghasilkan nilai 8. Ya, kira-kira seperti itu cara kerja atau cara jalan atau bagaimana program ini berjalan gitu. Oke, jadi ya kalau mau lihat fungsi rekursif itu seperti apa ya, pokoknya lihat aja kalau dia manggil dirinya sendiri, otomatis itu adalah fungsi rekursif. Kemudian nanti kalian tinggal pastikan saja bahwa ada pembatasnya supaya fungsinya ini tidak muter-muter di sini terus gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu materi kita tentang fungsi untuk di part kedua ini. Semoga melalui video ini kalian bisa lebih ngerti lagi tentang fungsi-fungsi yang ada atau yang bagaimana membuat fungsi, bagaimana membuat apa tadi parameter, kemudian variabel, scope-scope-nya semuanya itu kalian bisa memahami dan kalian bisa terapkan nanti kalau kalian buat program-program. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.